Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil ini, aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya kita manusia pasti tidak menginginkan penderitaan. Kalau siapa misalnya kita ingin menderita, saya rasa itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, pasti kita tidak suka mengalami penderitaan itu. Karena penderitaan itu pasti membawa kita kepada keputusasaan. Hidup baik, akamanginang dengan metil lubudang, anggo dengan tangis dan bijak. Molo metil ketika kita berbahagia, ketika kita mendapat rezeki, pasti semua orang bersahabat dengan kita. Tetapi ketika kita menderita, belum tentu sahabat kita yang bersuka cita itu bisa ikut merasakan penderitaan kita. Tetapi amanginan dalam firman Tuhan hari ini, sebagaimana tema minggu kita mengatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Kita tahu bahwa ketika Yesus hadir di dunia ini,
kesuksesan duniawi kepada setiap yang mengikutinya. Dakia di baga-baga orde bata molol mayuntunau gabi sukses maho gabi dabotan ngolu maho di tanon tidak. Tetapi Tuhan selalu menawarkan perjuangan, sebagaimana Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, lalu ikutlah aku. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan hari ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang waktu itu adalah seorang pemimpin gereja di kota Efesus. Pada zaman Rasul Paulus ini sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Ada yang dibakar hidup-hidup pada zaman Kaisar Nero, ketika ada orang yang beribadah dia tangkap, lalu diikat kakinya dan tangannya, lalu dibakar seperti kayu api. Ada yang dimasukkan ke tempat-tempat binatang-binatang buas menjadi mangsanya, singa, harimau, beruang, dan menjadi sebuah tontonan, dan mereka diadu gitu. Bayangkan amanginan seekor singa beradu dengan orang Kristen yang dicampakkan ke tempat singa itu, pastilah orang Kristen itu kalah, namanya binatang buas. Tapi ada juga yang dipenjarakan gitu. Sampai itu kitab Wahyu, Rasul Yohanes itu pernah dia seperti kacang digongseng di suatu tempat yang besar. Bayangkan kau mau coba menginang so namang gongseng kacangi, manang bang goreng ikan, digongseng gitu, dibikin perapian yang sangat panas. Tapi waktu itu Yohanes tidak mati. Karena Yohanes tidak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos, suatu desa, suatu tempat yang sangat terpencil. Boleh istilah Indonesia seperti Nusa Kambangan, orang-orang jahat dipenjarakan, kalau sudah berat hukumannya ditaruh itu di Nusa Kambangan. Jadi seperti itu. Artinya amanginang bahwa dunia ini berusaha menghambat, dunia ini berusaha menggagalkan ajaran kekristenan itu. Sebagaimana dikatakan Paulus di sini, aku dipenjarakan seperti orang jahat, tetapi firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan, katanya. Maka karena penderitaan orang Kristen pada zaman itu, ada sebuah pendapat mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Itu dari sejarah gerejanya. Dan pada waktu itu kita tidak bisa seperti sekarang bebas beribadah, bebas bernyanyi. Makanya kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau Bible, ada di sampulnya itu gambar ikan. Ada itu kan? Mungkin ada Bible kita itu gambarnya gambar ikan. Itu dulunya itu kode etik. Kode etik orang Kristen. Karena ikan dalam bahasa Yunani itu disebut Iptus. Jadi Iptus itu diartikan Yesus Kristus juru selamat. Lalu mereka pakai gambar ikan itu sebagai kode. Kalau misalnya ada di rumah orang, di pintu depan rumahnya itu digambarkan ikan, oh berarti pemilik rumah ini orang Kristen. Lalu mereka di situ berkumpul. Mereka misalnya seperti ini, mari kita bernyanyi. Tapi mereka bernyanyi dalam hati, tidak boleh terdengar suara. Kalau kedengaran suara, nyawa taruhannya pada waktu itu. Sehingga mereka bernyanyi dalam hati, misalnya seperti nyanyian kita, Yesus mulu nitondiku.
Yedehomei di bagasa rohana. Gitu kan? Lalu mari kita berdoa, kalau berdoa mungkin bisa. Nah, artinya hidup orang Kristen itu dari hari ke hari pada waktu itu selalu terancam, selalu dalam bahaya. Nah, oleh karena itulah di dalam kondisi seperti itulah lalu Rasul Paulus menyatakan, jadilah kuat katanya dalam firman Tuhan ini. Jangan mundur. Saya lihat di suatu YouTube di daerah Jawa sana, ada murid-murid kita orang Kristen tidak diperboleh belajar agama di sekolah. Bayangkan. Lalu mereka disuruh, kalau mau belajar kalian belajarlah di teras-teras itu katanya. Ada orang yang dipaksa untuk pakai jilbab. Sebenarnya jilbab ini bukan peraturan agama. Itu memang dulu karena di Timur Tengah itu adalah daerah gersang, sehingga kebanyakan itu perempuan menutupi wajahnya. Tapi mereka pakai itu menjadi sebuah simbol keagamaan. Ada orang misalnya di sekolah itu dipakai, dipaksa, sampai waktu itu viral itu seorang anak Kristen yang tidak mau memakai jilbab karena dia merasa itu bukan bagian dirinya. Nah, amanginah dari berbagai-bagai persoalan itu, dari berbagai-bagai ancaman itu, apakah gara-gara ancaman itu lalu kita mundur? Apakah gara-gara ancaman itu lalu kita murtad dari Kristus? Makanya dalam firman Tuhan ini ada 3 dibuat Rasul Paulus menjadi contoh, menjadi gambaran bagaimana sepatutnya menjadi orang Kristen itu. Lalu Paulus mengambil contoh pertama, orang Kristen itu digambarkan seperti laskar Kristus atau prajurit. Kita tahu amangan seorang tentara, seorang laskar, dia pasti bersedia mengorbankan nyawanya ketika dia diberangkatkan ke medan pertempuran. Dia tidak pernah memikirkan hidupnya, memikirkan nyawanya ketika sudah diberangkatkan dalam sebuah peperangan. Dia bersedia mengorbankan nyawanya, mengorbankan tenaga pikiran, bahkan nyawanya sendiri. Nah, lalu amanginang dalam kondisi konteks seorang tentara, lalu Rasul Paulus memakai gambaran itu, memakai seperti seorang tentara. Seperti itulah diharapkan Rasul Paulus menjadi orang Kristen, seperti prajurit yang tangguh, yang rela mati demi Kristus, tidak pernah memikirkan soal kehidupannya. Jadi kita tahu mengenang prajurit itu, dia bersedia membela bangsanya, membela negaranya, bahkan mempertaruhkan hidupnya demi suatu bangsanya dan negaranya. Lalu sekarang itulah dipakai Paulus. Ketika kamu menyatakan dirimu menjadi pengikut Kristus, jadilah seperti prajurit, jadilah seperti tentara yang tidak pernah menyerah kepada keadaan, yang tidak takut kepada peperangan, yang tidak takut mempertaruhkan nyawanya demi Kristus. Alanino, amanginang hidup kita orang Kristen adalah hidup perjuangan. Jadi kita bagaikan seperti yang diberangkatkan ke medan pertempuran. Cuma persoalannya kita bukan melawan darah dan daging, kata Paulus. Dan markora kita mengano musuh secara fisik, tapi kita sedang berperang melawan keinginan-keinginan duniawi yang berusaha menghambat perjalanan hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Untuk itu dibutuhkan seperti mental prajurit, tangguh, jangan murtad, jangan murah menyerah, tapi maju terus sampai kita memenangkan pertarungan-pertarungan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus menggambarkan orang Kristen itu seperti olahragawan.
Molo di bahasa bata idok pelari atletik. Kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan di sini, seorang olahragawan kalau dia ingin mencapai juara harus menuruti ketetapan-ketetapan yang diberlakukan kepadanya. Jadi yang kedua ini amanginan bahwa kita orang Kristen digambarkan seperti olahragawan. Olahragawan atlet itu kalau dia ingin mau menjadi juara, dia harus Dia harus sering berlatih, melatih fisiknya, melatih tubuhnya, agar dia ketika dia berlari bisa menjadi yang terbaik atau yang tercepat. Jadi demikian juga orang Kristen. Orang Kristen itu tak ubahnya seperti seorang atletik yang sedang berlari. Berlari mau menuju kepada garis finish. Ada garis finish yang harus diberikan Tuhan. Itulah ketika kita sampai pada garis finish itu, maka kita akan memperoleh mahkota seperti atlet tadi. Ketika dia menuruti peraturan-peraturan, maka dia akan fokus dan dia sampai kepada garis finish. Dan ketika dia sampai pada garis finish, dia akan menerima mahkota, hadiah, juara yang diberikan oleh panitia kepadanya. Jadi tak ubahnya amanginan kita seperti atlet tadi. Jadi kita sekarang sedang berlari, sedang menuju kepada suatu garis finish yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana supaya kita sampai kepada garis finish tersebut? Maka seorang olahragawan tadi dikatakan kalau dia mau juara, harus dia melakukan ketetapan-ketetapan yang diperbuat pelatihnya. Jadi seorang Kristen agar kita sampai pada garis finish, kita harus melakukan ketetapan-ketetapan yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Apa itu ketetapan Tuhan? Contoh, jadilah menjadi orang Kristen yang saling mengasihi. Jadilah orang Kristen yang selalu berpengharapan. Jadilah orang Kristen yang selalu taat, setia kepada Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan kita. Seperti olahragawan diberi ketetapan, jaga makanan muda supaya kau jangan terlalu gendut. Kalau kau gendut tidak bisa kau berlari. Dia latih dirimu, tiap pagi kau harus berlari supaya fisikmu kuat dan kau bisa cepat berlari. Contoh. Nah seperti itulah ketetapan-ketetapan diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak ketetapan itu dituliskan di dalam Alkitab yang sepatutnya harus kita lakukan agar kita sampai pada garis finish. Amanginan, jangan sampai kita tertinggal. Atau mungkin kita sudah pernah mendengar cerita ini, tapi hanya saya mengulangi. Ada seorang bapak pernah dia mendengar begini, kalau kau mau ikut Yesus, kau harus memikul salibmu, katanya. Jadi adalah sebuah pengumuman, barang siapa yang ingin sampai kepada kota ini harus membawa salib sepanjang 10 meter, katanya. Itulah pengumuman itu. Dan ketika dia membawa salib sepanjang 10 meter, maka dialah yang bisa sampai kepada tempat pesta tersebut. Di sana sudah diberikan hadiah yang sangat menarik. Kira-kira demikian. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang bapak, lalu dia pergi ke hutan. Dia menebang pohon yang panjangnya 10 meter. Dan dia membuat pohon ini, kayu ini menjadi salib. Dan dia membawa salib ini sambil berjalan. Nah ternyata ketika di tengah jalan itu ada banyak godaan. Hei Pak, kita katakan ini marga si manukali tadi. Mau udah pada marga terus terus. Manukali, itu dia bang silang agak jadi halukan ngomong kan? Iya, ada pengumuman kita harus membawa salib sepanjang 10 meter. Dan hanya dengan demikian kita sampai kepada tujuan itu. Dan boleh ke 10 meter.
Esonai peraturan nih, asal di peraturan betik silang mak ombol masih lang nih nak. Baru itu mana kan? Lalu karena godaan-godaan itu, lalu dia potong 1 meter, tinggal 9 meter. Nah demikian juga lah dalam proses perjalanan menuju tempat yang sudah disediakan itu. Ada banyak godaan-godaan terus sampai di sana, sehingga sampai dia di batas kota yang dijanjikan itu, salib yang dibawanya itu hanya tinggal 1 meter. Lalu dia ketika dia sampai ternyata ada jurang yang lebarnya 10 meter. Karena masing-masing salib itulah menjadi jembatannya supaya sampai ke kota tersebut. Tapi si bapak ini, si Manung Khalid ini, hanya tinggal salibnya 1 meter, sehingga dia tidak bisa menyeberang ke tempat pesta itu. Artinya Amanginang, seperti itulah proses perjalanan kita ini. Sejak kita lahir sampai kita berumur sampai sekarang, mungkin ada banyak godaan-godaan, goncangan kiri kanan untuk menggugat iman kita. Apakah karena dunia ini selalu menggugat-gugat imanmu lalu kau potong-potong seperti bapak tadi? Untuk itulah maka Paulus mengatakan, jadilah seperti olahragawan yang berusaha mencapai garis finish. Ketika dia sampai pada garis finish tersebut, maka dia mendapat hadiah, katanya dalam firman ini. Demikian juga kita. Itu sebabnya dalam Wahyu dikatakan, setialah sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Alanya manginandang udah satu-satu unak sonari berju. Kiado harus di polisi manpunama apa ditanami ayang go berarti tabudo Kristenon. Lau mati piawan bertobat semua di hokno silangi ne mana. Karena hokno silangi orang jahat. Tapi pas dalam waktu dia mau mati itu dia mengatakan, Tuhan Yesus, ingat saya ketika engkau masuk ke dalam kerajaan. Lalu mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Betaburi. Atau jahat riba, lama mati riba bertobat. Oke, bagus sama niku. Tapi siapakah di antara kita bisa mengatakan hidup besok? Aku bilang, Mohama mula pas dihadak kamomi, Mohama pas dihajak hatomi, itu roni mata menjemput dosa. Mau tu dia roni bukan? Hidup itu hati. Tidak ada yang tahu umur kita. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bisa berumur 100 tahun atau 80 tahun? Tidak ada. Oleh karena itulah maka firman Tuhan selalu mengatakan, Dungo mahalo, ayam di boto halo ari harorona seperti pencuri, katanya. Setia dungo, ayam boto sarobanakku tujaguna, ayam di boto perjawi di boto robanakku jatuh pagi, pasti dia sudah siap-siap sedia mengantisipasi. Songonido manginan nak hosa tahu. Tidak ada yang kita tahu apakah kita berumur panjang atau tidak. Makanya firman Tuhan mengatakan setia sampai mati. Tidak ada dikatakan setengah-setengah. Dan demikian juga olahragawan tadi yang manginan. Kalau dia berlari setengah hati maka dia akan terlambat. Tapi karena dia fokus ingin sampai pada garis finish, maka dia melatih. Soni mahitak namanginan. Mari kita melatih hamur siautai. Ikut natalati tu. Aisyah berhape manginan. Dang pitur boy noni memilih unanan nai. Tadi latih doi. Juga ribayak kejual manginan dah. Roma siya berham. Digaw di mana ma parang nabi sono natak maseta jong. Roma si Sarah manukun. Ido man dadang kapala di bawah. Dia kitab tay di bawah naik pilih nasi satu istrina. Seandainya Sarah tahu, lalu Sarah istrinya bertanya, Pak Abraham, mau kemana kau? Buasa garutomu pisomi, naik tu dia horwa. Asugaru ko siya ima, marnibe na budari. Rode batati ko siya to pusisa kon pilih loku. Ahmad horon si Sarah ditang. Kusuko jawab kena, Ahmad horon tugarina.
Amaro ni si Sarah tu siya bakam juga rin ko siya bakam next siya topu si isa ko pilih hulog ko di mata. Amaro hulog muda kay na juga rin hulog ko na mata. Rojo itu dia ho paling na hamu atu na timada marni belo udah ikut ko siya do anak tasya kagaro. Amaro lomu ama gariti be ama na 25 tahun na 25 tahun ni habi ko ko siya to si sakya di homa tu kami. Dia udah juga rina pasti baik. Tapi Abraham dengan melatih sekalipun berat dalam hatinya, berat dia itu berat dengan sulit surat di bibeltai dengan para secara neto secara mulus di surat dui berat. Tapi saya akan bergumul itu Abraham, bergumul. Itulah pelatihan imannya, bergumul di perjalanan ini satu gunung Nebo ini pasti dia bergumul. Makanya waktu itu ketika Isa bertanya, Bapak Abraham, di sini sudah ada kayu bakar, di sini sudah ada api, di mana korban yang harus kita persembahkan? Tuhan Abraham berkata, Tuhan menyediakan. Tapi dalam batinnya pasti saya rasa itu bergumul. Artinya menginang kita harus seperti olahragawan tadi, berlatih, melatih diri, melatih iman. Alanido mulai biasa pohya dak kamar minggu sehari las tabu de medang minggu be ale coba jo alo jo hamala sominate tu pertanyaan apa somoni alo jo hamala somi sekalipun awalnya berat sonna heudo koni nga heudo kunati kamalina hiaro rata biar rel kereta api ai kamu lo berdalam kereta api dulunya borak be tolak akhirnya tolak kan dulu kan dulunya kan kereta api itu berat itu berjalan. Tapi karena dilatih, nah, gak bisa kan? Ya seperti itu juga menghina iman kita itu. Mari kita melatih seperti atlet itu, melatih fisik, kita melatih halusian. Mula dong persoalan menginang, unak termadili udah, unak terede oleh dinyala batagi sita kona udah gitu, unak terede udah. Mau lihat itu kan, dilihat foto paru kilo asa tubuh hapor siap. Una pitor dong kusoni. Ayang gosonon nama bapak ni sedongan mulut tak pulang minta tutuba. Nang kepala biaya listrik si wajah besar bagi tak pulang minta guna. Berharap selalu. Dan yang ketiga menginang Rasul Paulus menggambarkan kekristenan itu seperti seorang petani. Taboto seorang petani pasti dia memilih bibit yang terbaik untuk ditanam kepada ladangnya. Misalnya kamu kapar kelapa sawit ini, dan mungkin asal lisuk kamu bibit ni kelapa sawit naso jelas bibit to. Pasti kita cari bibit yang terbaik. Mau salah kita mana bibit naso takas. Dui 5 tahun naik dan ramar kargue pasti menyesal. Jadi seorang petani itu pasti memilih bibit yang terbaik untuk ditanam di ladangnya. Manangna sawit pe, manangna jagung pe, manangna kacang pe, dan lain sebagainya. Jadi artinya menjadi orang Kristen itu harus selalu menebarkan kasih sayang, menebarkan yang terbaik, untuk selalu menanamkan hal-hal yang positif. Molo song nasib pe pamereng di dongamu to, na baru yang kuna to positif pikiran deh. Molo bagak pe dongamu tak kasu ibek do ni daun, nah guna to. Jangan terlalu positif. Jangan negatif berpikir. Tapi tebarkan kasih sayang, tebarkan senyum, tebarkan hal-hal yang positif. Ade, anon berek maju, masih jalan maju kamu naik kiri kalau menurut ulu semua ni kemarin minggu lah mumpal masih jalan apa solo. Bajar roh aku dah kita dah musik di samping nanti. Nunggu di samping kita dahulu di samping orang lain, dahulu mesti ada dahulu. Nah itulah gambaran seorang petani. Dia selalu menanam yang terbaik. Semua kita menjadi Kristen, mari kita selalu menanamkan yang terbaik. Minimal kepada anak-anak kita, minimal kepada keluarga kita. Tanamkan hal-hal yang positif agar anak kita itu bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh di bagasan halusiana. Dan yang terakhir mengenang seorang petani adalah seorang yang selalu sabar. Ay molisyo kamu akan menginap saya mulai dan kita marparui bersuguti. Kan adong do kesabaran 5 tahun mungkin menunggu sekalipun musim hujan musim kemarau, tapi kita tabah.
sabar pai mahon sabar. Demikian juga orang Kristen nanti ikut menjadi penyabar. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sabar. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Atau aku mengingat ketika kita pulang dari bait Allah ini, ada 3 hal yang mau diminta Tuhan kepada kita. Yang pertama, jadilah seperti prajurit yang tidak mudah menyerah, tapi orang yang tangguh. Tangguhlah hidupmu, tangguh menghadapi persoalan, menangkan perjuangan. Dan yang kedua, jadilah seperti olahragawan pelari, harus sampai ke finish. Iko sado hitamang satu garis finish sugut. Asal hotita pernah punah di habuduan nama notongi. Dungin apa tuduhon, carilah seperti petani yang selalu menanamkan yang terbaik untuk ladangnya. Tatano pemahal nadinggan tupino parta tu yana kota tu nata tanda. Asagabe tanda hital Kristen jadilah menjadi orang Kristen yang penyabar. Kalaupun ada masalah, udah pitor madeliat amangina. Hidup ini adalah perjuangan. Tapi ketika kita berjuang, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Alami firman Tuhan mengajarkan kita, setialah sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama itu garis finisi. Di garis finisi itu Tuhan telah menyediakan mahkota di sana. Jalakai ngoma di Portibion, ikon halak namonang do nama calo juara. Ikon halak pemenang yang mendapat medali. Semunido kita, jadilah menjadi pemenang di dalam segala kehidupanmu. Amin.